Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 7 tahun ajaran 2001-2002, selamat datang untuk anak-anakku. Dan di sini perkenalkan, nama saya Busul. Saya akan menyampaikan di sini materi tata tertib dan visi misi sekolah. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Busul ya. Saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling, dan di sini saya akan menyampaikan materi tata krama dan visi misi sekolah. Anak-anakku sekalian, tata krama ya, berasal dari kata tata dan krama. Tata artinya aturan, norma, peraturan atau adat. Krama artinya sopan santun, kelakuan atau perbuatan. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa tata krama artinya adat, sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita bahas satu persatu mengenai tata krama yang ada di SMP Negeri 1 Pasirian. Anak-anakku, tata krama disebut juga dengan etika. Ya, tata krama disebut juga dengan etika. Tata krama merupakan bagian dalam hidup. Hidup ini bisa di dalam keluarga, bisa di dalam sekolah, bisa di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari anak-anak, yang kita bahas adalah di dalam sekolah, tata krama di dalam sekolah. Nah, tata krama ini ada 3 anak-anakku. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Yang kedua adalah tata krama pergaulan. Yang ketiga adalah tata krama penampilan. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita bahas, yaitu tata krama berbicara atau sopan santun berbicara. Nah, sopan santun berbicara ini berkaitan dengan siapa yang kita ajak bicara. Yang kita ajak bicara, misalnya kalau di sekolah tentunya adalah dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan TU, dengan pesuruh, juga dengan teman-teman kita. Nah, ini. Yang kedua, kalimat yang kita gunakan. Nah, ini penting anak-anak, kalimat yang kita gunakan dengan guru, dengan teman. Nah, ini. Bagaimana kita menggunakan kalimat yang benar. Nah, contohnya saja, kalimat yang benar kalau dengan Bapak Ibu guru, anak-anak ya di sekolah, kita tidak boleh mengatakan kalimat aku Bu. Nah, ini tidak boleh. Tentunya saya Bu, saya Pak. Nah, ini anak-anak ya. Yang ketiga adalah di mana pembicaraan itu terjadi. Nah, pembicaraan itu terjadi misalnya di kantor, dengan teman. Nah, ini ya, di mana pembicaraan itu terjadi. Ya. Jadi bahasanya anak-anak ya. Dengan guru. Nah, ini. Anak-anak harus bisa tahu di mana pembicaraan itu terjadi. Yang keempat adalah sikap berbicara, sikap kita dengan guru, dengan orang tua kalau di rumah. Nah, sikap kita dengan gurunya, tangannya ada di pinggang, matanya kita tidak fokus. Nah, ini sikap. Jadi misalnya kamu mengajak bicara dengan guru, misalnya guru saat menerangkan. Nah, di saat guru menerangkan, kita tidak boleh anak-anak langsung kita berbicara sendiri. Nah, ini contohnya. Jadi kalau guru sudah menerangkan, kita harus mendengarkan. Setelah guru ini, anak-anak siapa yang bertanya? Anak-anak boleh ngacung. Nah, itu. Nah, yang kelima adalah tata cara berbicara. Nah, ini berbicara sudah saya singgung tadi, kalau berbicara dengan orang tua, di rumah, dengan guru. Nah, ini juga harus fokus anak-anak ya. Maksudnya bicaranya. Ya. Contohnya tadi kalau dengan guru aku Bu. Nah, ini harus saya Bu. Nah, ini contoh yang sangat sederhana anak-anakku sekalian. Nah,
Yang kedua anak-anakku adalah tata krama pergaulan, ya, atau sopan santun pergaulan. Nah, pergaulan ini juga sama di sekolah, di rumah, juga terjadi di masyarakat. Nah, anak-anakku yang ada beberapa yang perlu kita perhatikan di dalam tata krama pergaulan. Yang pertama adalah mengetuk pintu bila kita memasuki ruangan. Mengetuk pintu bila kita memasuki ruangan. Misalnya kalau di sekolah kita keluar, ya kita harus izin dengan guru yang mengajar itu. Misalnya kita mencari di kantor, juga begitu anak-anak, kita mengetuk pintu. Atau assalamualaikum, selamat pagi Bu. Nah ini cara yang pertama adalah mengetuk pintu, kita memberikan salam. Nah ini kita ketemu, misalnya kita ketemu guru di jalan, bukan halo Bu. Nah kita harus bisa assalamualaikum Bu, Ibu mau kemana. Nah ini anak-anak ya. Selanjutnya yang kedua adalah memberi salam bila berjumpa. Tidak boleh halo, memakai salam. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah ini tata krama pergaulan. Nah yang ketiga anak-anak dapat menempatkan diri dengan siapa, ya, bergaul itu dengan teman, dengan guru. Nah ini anak-anak ya harus menempatkan diri. Nah ini yang ketiga, ya. Jadi kita tidak boleh sombong, harus merendahkan diri. Menempatkan diri itu kita bisa menempatkan diri. Nah yang ketiga adalah rendah hati. Tidak ingin menang sendiri, rendah hati, ya. Jadi rendah hati itu maksudnya kita kalau ketemu guru bukan kita istilahnya seperti, ya, kalau kita lihat misalnya kita memakai sepeda, ya, kita bersepeda ketemu guru, kita kan bisa menganggukkan kepala. Nah ini namanya kita rendah hati, tidak ingin menang sendiri. Misalnya di dalam diskusi, ya, di dalam diskusi kita tidak boleh istilahnya kita selalu ngotot sendiri. Nah ini kita tidak boleh, harus mendengarkan orang lain berbicara. Nah selanjutnya yang kelima adalah siap memberi bantuan sesuai kemampuan. Siap memberi bantuan sesuai kemampuan. Misalnya ada teman yang tanya, nah ini anak-anak di dalam pergaulan, anak teman kita tanya atau guru kita tanya, nah ini kita juga harus menjawab sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita tidak tahu terus kita menjawab ngawur, itu kita tidak boleh. Jadi istilahnya kalau ada guru tanya, teman kita tanya, apa fokus apa yang ditanyakan. Kita kalau memang tidak bisa ya kita, oh maaf, kita tidak bisa, kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Nah ini selanjutnya anak-anakku di dalam pergaulan kalau kita jangan sungkan, jangan istilahnya malu mengatakan maaf kalau kita salah. Bukan istilahnya sudah kita salah tetapi kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Nah itu namanya orang sombong, ya. Orang sombong sama di rumah dengan orang tua, maaf Bu tadi kita salah. Di sekolah juga begitu anak-anak, ya. Kalau memang kita salah ya kita wajib meminta maaf. Nah selanjutnya anak-anak yang ketiga di dalam tata krama pergaulan adalah tata krama penampilan. Bagaimana kita sebagai siswa, ini yang kita sebagai siswa di sekolah di SMP Negeri 1 itu ada aturannya, ya, mengenai tata krama penampilan. Nanti kalian akan mendapatkan buku penghubung, ya, buku penghubung itu buku penghubung itu untuk siswa, istilahnya hubungannya dengan siswa, guru dan orang tua. Sebetulnya kemarin-kemarin sudah mau dibagi karena ada kita tidak boleh bertatap muka karena PPKM, ya, istilahnya ya nanti kalau sudah ada pertemuan anak-anak bisa mendapatkan buku penghubung ini, ya, itu ada mengenai tata tertib. Nah ini ya anak-anak ya, ini anak-anak bukunya, ya, buku penghubung,
ya. Buku penghubung ini isinya antara kalian ya, nanti orang tua dan guru. Nah, di sini anak-anak isinya ini nantinya ya mengenai tata tertib kalau kalian istilahnya baik di rumah maupun di sekolah. Nah, tata tertib di SMP Negeri 1 ini ada 3 penilaiannya: kedisiplinan, kerajinan, dan kerapian. Nah, ini yang ada di rapot anak ya. Jadi tata tertib ini di SMP ini ada 3 tata tertib yang buku penghubung ini anak-anak ya: kedisiplinan, kerajinan, dan kerapian. Ya, yang kedisiplinan ini adalah nantinya ya, istilahnya kapan kalau ada PR, ada tugas dari Bapak Ibu guru, ini kalian harus mematuhi, karena di buku ini ada kalau kalian misalnya tidak mengerjakan tugas. Nah, ini ada poinnya juga. Ini mengenai kedisiplinan. Nah, kerajinan. Nah, kerajinan ini isinya adalah, contohnya saja di sini kalau kerajinan ini mengenai kedisiplinan waktu. Nah, waktu tidak mengerjakan tugas PR. Nah, ini anak-anak ya. Ini ada poinnya. Nah, sekarang kalau kerapian. Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Kerapian ini anak-anak di SMP Negeri 1 Pasirian ya, mengenai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini ada penilaiannya. Karena ini juga masuk rapot anak-anak ya. Nah, di sini ya, anak-anak perlu tahu bahwa kalau sepatu ini harus hitam ya. Kalian jangan sampai istilahnya beli sepatu, oh ini kan garing, saya pakai sepatu yang putih saja, wah ini ya, pakai sepatu putih saja, wah ya enggak boleh, harus hitam total ya anak-anak, harus sepatunya hitam total, kaos kakinya kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu putih, Jumat, Sabtu itu hitam. Nah, ini ketentuan anak-anak ya. Jadi ketentuan di SMP Negeri 1, jangan waduh ini beli sepatu yang ada putihnya. Nah, ini yang nantinya di saat kalian masuk kalian tidak punya sepatu. Seragam juga seperti itu, sudah ada ketentuannya. Mulai dari modelnya, ini sudah ada ketentuannya. Nah, itu mengenai penampilan anak-anak ya. Tata krama penampilan, sopan santun penampilan. Ya, cara berseragam ke sekolah. Kalau kotmil seragamnya apa? Ini sudah ada, anak-anak ya. Sudah ada. Nah, bahwa saya lanjutkan tata krama juga yang ada di sekolah sini ya. Kalian juga ada nantinya setelah kalau sudah masuk nanti ya. Ini pagi dipandu doa ya oleh kesiswaan. Dipandu doa ini juga ada, sebetulnya kemarin itu mau dibagi karena ya kita tidak boleh ke sekolah, tapi nanti kalian harus punya ini. Ya, harus punya ini, sudah disiapkan oleh sekolah. Ini doa sebelum pelajaran ya, pagi dipandu melalui telegram. Nah, ini yang ketiga anak-anak, ini ada jurnal harian. Ya. Jurnal harian ini yang mengisi adalah orang tua. Ya. Yang mengisi adalah orang tua. Nah, ini. Nah, cara mengisinya di sini ada skornya, pakai skor. Ya, pakai skor. Nah, ini berlaku 1 lembar ini untuk 1 bulan. Ya. 1 lembar ini untuk 1 bulan. Nah, kalau sudah habis 1 bulan berarti minta ganti ke koperasi. Nah, ini harus
yang tanda tangan orang tua. Nah ini anak-anak ya, yang harus tanda tangan orang tua. Apa kegiatan kamu di rumah? Ya, setiap hari ini ada skornya. Kalau kamu mengerjakan, berarti skornya 3. Nah ini, sering melakukan itu 2, jika jarang itu 1, jika tidak melakukan itu 0. Nah ini yang mengisi adalah orang tua. Ya anak-anak ya, ini ditandatangani oleh orang tua, nanti ditandatangani wali kelas, ditandatangani juga guru pembimbing. Nah ini cara mengumpulkannya ke koperasi. Nah ini anak-anak ya, selanjutnya anak-anakku ya, ini ada jurnal membaca. Nah jurnal membaca ini ya, ini kamu kerjakan setelah berdoa. Setelah berdoa, ini doa Asmaul Husna ya. Nah, selanjutnya kamu setiap pagi mengisi jurnal membaca. Nah, jurnal membaca ini anak-anak diisi setiap pagi. Jadi kalau 1 minggu ya ada 6 isinya. Kamu membaca apa saja, buku paket bisa. Kamu rangkum, nah ini kamu ringkas, nah ini anak-anak ya. Kamu ringkas, nah ini nanti ditandatangani oleh wali kelas, bisa setiap bulan. Nah ini anak-anak ya, kalau sudah masuk bisa ke wali kelas itu ada nilainya untuk jurnal membaca ini. Nah anak-anakku sekalian, itu adalah mengenai tata tertib ya, yang ada di sekolah ada 3, yaitu tata krama, penampilan, pergaulan, dan berbicara. Nah sekarang pentingnya tata tertib atau tata krama yang ada di sekolah itu, ya ini untuk kalian ya, hubungannya dengan guru, dengan orang tua, dan dengan teman-teman kalian yang ada, supaya apa? Supaya kita saling menghargai, saling menghormati, supaya di dalam proses belajar mengajar kalian tidak ada hambatan. Nah, selanjutnya anak-anak, ini akan saya lanjutkan mengenai visi misi yang ada di SMP Negeri 1 yang harus kalian lakukan. Nah, untuk sekali lagi anak-anak, untuk buku ini tidak hanya pelanggaran, tetapi bagi anak-anak yang mempunyai prestasi ya, ya, ini harus dimasukkan di sini. Contoh kalau kamu masuk ke SMP 1 Pasirian, di depan itu ada layar ya, yang warnanya merah itu ya, ada bahwa sekolah kita ya, sekolah kita itu sudah mempunyai branded, mempunyai label ya, mempunyai label, yaitu ada di situ ya, bahwa sekolah kita itu sekolah adiwiyata, sudah sekarang mau maju tingkat nasional. Yang kedua itu adalah sekolah sehat. Nah, sekolah sehat itu tahun 2018 masuk juara 2 kabupaten. Nah, kalau adiwiyata itu kita rintis mulai 2015 sampai sekarang kita mau maju nasional. Nah, yang ketiga sekolah bersih narkotika itu di tahun 2016 itu juara 2. Nah, sekarang sekolah literasi ini yang gencar-gencarnya, sekolah literasi ini mau kemarin teman-teman kita sudah masuk nasional juga, baik gurunya maupun siswanya, itu sekolah literasi. Nah, sekolah karakter. Nah, sekolah karakter ini anak-anak ya, yang kita istilahnya yang menjadi branded juga di SMP Negeri 1 Pasirian ya. Sekolah karakter. Nah, ini yang setiap hari ya, mulai dari istilahnya
kita masuk ya, sekolah karakter itu sudah ada musolanya. Nah, ini sudah ada musolanya ya, bahwa di situ anak-anak ada kegiatan Al-Banjari. Nah, ini karakter, membentuk karakter juga. Nah, ini mulai dari tari. Nah, ini karakter, bahwa karakter ini dibentuk bisa melalui ekstra, bisa melalui pelajaran. Nah, ini anak-anak bisa melalui lomba-lomba. Nah, ini membentuk karakter supaya anak-anak itu mempunyai karakter dan bisa untuk di dalam untuk persiapan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ini anak-anak ya. Jadi sekolah karakter ini. Selanjutnya saya akan membahas di dalam materi MPLS ini yang kedua adalah visi misi SMP Negeri 1 Pasirian. Ya, visinya. Nah, ini kalian harus tahu, kalau sudah masuk SMP Negeri 1 Pasirian, kalian harus tahu visi SMP Negeri 1 Pasirian. Misinya adalah anak-anak ya, ini mewujudkan insan yang berkarakter. Nah, SMP kita sudah sekolah karakter, sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah bebas narkotika, sekolah literasi. Nah, ini memang sudah juara semua anak-anak ya. Berkarakter, cerdas, berprestasi, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berimtak. Ya, imtak itu beriman dan bertakwa. Tadi sudah saya sebutkan, yang melalui musola di depan itu banyak kegiatan. Nah, itu indikatornya anak-anak berkarakter juga. Nah, bahwa SMP Negeri 1 Pasirian ini memang sekolah berkarakter. Yang kedua, unggul dalam bidang akademik. Waduh, kalau juaranya sekolah Jawara ini, bahwa di SMP ini juaranya nanti kalau kalian nanti akan disebutkan oleh kakak-kakakmu OSIS, juaranya apa saja. Nah, ini banyak sekali anak-anak. Yang ketiga, unggul dalam bidang non akademik ekstra kurikuler. Wah, ini luar biasa ya. Nanti juga akan disebutkan juga oleh kakak-kakak OSIS mengenai juara apa saja yang sudah diraih oleh SMP Negeri 1 Pasirian. Unggul dalam pelayanan administrasi sekolah. Ya, yang ini akan dilakukan oleh tata usaha yang nanti akan disampaikan oleh pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini anak-anak ya, ada gurunya nanti yang akan menyampaikan. Nah, unggul dalam bidang adiwiyata. Nah, ini sudah sampai tingkat nasional. Nah, unggul dalam bidang 7K. Apa sih isinya 7K? Nah, 7K ini kalau di sekolah kita ya, ini akan diadakan lomba setiap kalau dulu 1 tahun sekali. Sekarang ini akan dilombakan setiap 1 semester sekali. 1 semester yang akan dilaksanakan oleh kesiswaan. Ya, yang akan dilaksanakan oleh kesiswaan ini dalam setiap 1 semester sekali. Nah, di dalam akhir semester. Ya, kalau di semester 2 ini mau hari ulang tahun sekolah dan persiapan ujian sekolah. Nah, ini. Nah, 7K itu isinya adalah keindahan, ketertiban, kebersihan, keamanan. Nah, ini anak-anak ya, kekeluargaan, kerindangan dan kedisiplinan yang sudah saya terangkan tadi di dalam buku penghubung. Nah, ini anak-anak 7K. Selanjutnya adalah unggul dalam bidang kedisiplinan. Nah, ini berkarakter tadi. Nah, ini kita sudah masuk di Kabupaten Lumajang. Ini kita juga mendapatkan juara kedisiplinan ini anak-anak ya, di dalam bidang karakter. Mulai dari keagamaannya, tarinya, olahraganya ya. Nah, ini anak-anak ya. Selanjutnya adalah unggul dalam bidang sarana fisik. Nah, fisik di sekolah ya.
Kita sudah mempunyai setiap rombel itu adalah 9 ruangan dengan kamar mandinya putri dan putra sendiri-sendiri, kelasnya putri dengan putra juga sendiri-sendiri. Jadi kalau putri sendiri, putra sendiri. Nah, ini adalah secara fisiknya anak-anak. Yang 9 adalah unggul dalam bidang sarana pendukung sekolah. Ya, ada aulanya. Nah, ini ada musolanya, ada lapangannya. Nah, ada perpustakaannya. Nah, ada labnya. Nah, ini anak-anak ya. Itu adalah pendukung, sarana pendukungnya. Nah, selanjutnya adalah misi. Ya, misi ini ada 11 misi yang ada di sekolah. Jadi misi ini adalah apa yang harus kita lakukan untuk mendukung visi tadi. Nah, ini anak-anak ya. Jadi untuk mendukung visi itu apa yang harus kita lakukan di dalam misi ini. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Nah, sekarang kita masih memakai PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui daring, bisa melalui Telegram, melalui Classroom, melalui Google Meet ya. Banyak lagi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah mengenai pembelajaran ini anak-anak ya. Yang kedua adalah mewujudkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini mewujudkan kurikulum. Nah, kurikulumnya, nah ini adalah di kurikulum. Nah, ini adalah kalian asal tahu saja. Nah, ini kurikulumnya. Yang ketiga adalah mendorong tumbuh dan kembangnya bakat. Nah, ini melalui lomba-lomba. Banyak sekali lomba-lomba yang dilakukan oleh SMP Negeri 1, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah, ini dengan bukti nanti itu akan disampaikan lombanya apa saja yang pernah diikuti dan juaranya yang pernah diraih oleh SMP Negeri 1 Pasirian. Nah, ini yang ketiga anak-anak mendorong tumbuh dan kembangnya bakat, kreativitas siswa, baik di bidang olahraga, kesenian, kepramukaan. Nah, ini anak-anak ya. Ini membentuk karakter. Lomba bidang olahraga, bidang seni, nah, yang dilakukan kepramukaan, PMR. Nah, ini anak-anak ya. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini adalah adiwiyata. Kita sudah sampai tingkat nasional. Yang kelima, mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, sehat, dan bebas polusi. Ya, ini adalah sekolah sehat. Kita sudah juara. Ya, cuci tangan sudah ada. Nah, ini anak-anak ya, dilarang merokok. Ya, sekolah bersih narkotika. Nah, ini usahanya sekolah. Pelaksanaannya di dalam misi ini anak-anak. Selanjutnya adalah yang keenam, melaksanakan disiplin, tata tertib sekolah secara terpadu, kontinu, berdasarkan etos kerja bagi semua warga sekolah. Ya, kedisiplinan. Nah, ini ya anak-anak. Nah, itu kalau kalian masuk, itu kalau sekarang ya memberikan salam kepada Bapak Ibu guru, sudah dipapak kalian di depan. Nah, ini ya. Ini adalah melaksanakan disiplin dan tata tertib. Harus cuci tangan. Nah, ini anak-anak. Yang ketujuh, menumbuhkan semangat kreativitas dalam rangka inovasi baru di bidang administrasi pendidikan di sekolah. Ya. Nah, sekarang kalau menumbuhkan kalian sekarang daring, ya
istilahnya pakai Classroom, pakai Meet. Nah, ini anak-anak ya, pakai Telegram, pakai WA, itu sarananya. Yang kedelapan, menumbuhkan semangat dan aktivitas warga sekolah dalam rangka perawatan dan mengembangkan sarana fisik di sekolah. Jadi sekolah terus mengembangkan. Nah, ini secara fisik. Nah, sekarang yang mulai membuat istilahnya bagaimana kita mengelola sampah di SMP Negeri 1 Pasirian ini. Nah, selanjutnya yang ke-9, menerapkan manajemen transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dengan melibatkan semua warga sekolah dan komite sekolah. Nah, ini bahwa kalau ada kegiatan apapun, nah ini anak-anak sekolah selalu melibatkan komite. Nah, ini kerjasamanya. Istilahnya sekolah sehat itu juga istilahnya komite yang bertanggung jawab. Nah, ini. Yang ke-10 adalah menumbuh kembangkan kegiatan keimanan dan ketakwaan semua warga sekolah. Karena kita punya masjid, nah ini anak-anak dipersiapkan ya kegiatan di masjid. Nah, ini anak-anak ya untuk besok itu ada korban. Kalau dulu dilaksanakan sholat di lapangan, karena sekarang pandemi. Nah, ini anak-anak ya, semoga pandemi ini cepat berlalu anak-anak ya, jadi kita bisa sekolah lagi, kita bisa kegiatan dengan maksimal, tidak hanya melalui jaringan. Yang ke-11, anak-anak mewujudkan sekolah bebas narkoba. Nah, ini yang diraih oleh SMP 1 berupaya di dalam misi, visi, dan misinya ini. Yang apa yang harus dilakukan oleh sekolah, masyarakat, orang tua, kalian untuk mewujudkan sekolah yang berkarakter, yang berliterasi, ya, yang sekolah sehat, yang sekolah adiwiyata. Nah, ini ya, sekolah yang bebas narkoba. Nah, ini anak-anak materi untuk hari ini yang bisa kami sampaikan. Nah, ini akan disambung di dalam kegiatan proses belajar mengajar oleh Bapak Ibu guru kalau kalian sudah masuk kelas masing-masing. Jangan lupa anak-anak ya, ini masih masa pandemi, jangan lupa anak-anak memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan anak-anak harus manut. Nah, ini ya, manut terhadap peraturan yang ada. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berapa, Bu?